Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 10 MIPA 2 akan membahas tentang pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amalia Rafeifa Wijaya, nomor absen 7, lalu Aurelia Delisia Putri, nomor absen 11, kemudian Azhara Rismarini Zayan, absen 13, dan Naswa Claudia Karisma, absen 29. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha dilengkapi dengan bukti-buktinya, serta jaringan perdagangan Nusantara dengan India yang dilengkapi dengan peta. Perkenalkan, nama saya Aurelia Delisia Putri. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan Hindu-Buddha. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berlangsung sangat lama, sejak abad 1 hingga abad 15, yang ditandai dengan berakhirnya Kerajaan Majapahit. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan pernikahan dengan orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Nusantara dan mulainya terjadi perubahan. Yang kedua, bahasa dan tulisan. Masuknya bahasa India ke Nusantara sejak abad 1 Masehi, mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang sepesat huruf Pallawa karena hanya digunakan di lingkungan istana dan oleh para Brahma dalam upacara keagamaan. Bukti pertama dikenalkan di tulisan Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa abad 4 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Yang ketiga ada politik dan sistem pemerintah. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintah yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa, Dewa Siwa ataupun Dewa Wisnu. Konsep ini melegitimasi pemutasan kekuatan pada raja. Dari konsep ini pula Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan, dengan raja sebagai pimpinan tertinggi dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsinya. Jabatan-jabatan ini dapat dirangkap hanya oleh beberapa orang, bergantung keinginan raja dan leluasannya kerajaan. Raja adalah pemimpin tertinggi. Sebagai penguasa, raja memiliki wewenang penuh terhadap seluruh tanah di wilayah kerajaannya. Sedangkan rakyat hanyalah penggarap. Rakyat juga wajib memberikan kesetiaan yang penuh terhadap titihnya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bahasa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya yang khas. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya, yaitu India. Agama Buddha tidak mengenal kasta, berbeda halnya dengan agama Hindu. Perkenalkan, saya Azhara Rismarini Zayan dari absen 13 akan mempresentasikan mengenai bukti pertumbuhan dan perkembangan Hindu-Buddha di bidang agama dan sosial budaya.
Di slide selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bukti pertumbuhan dan perkembangan Hindu-Buddha di bidang seni bangun, seni pahat, dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Contoh-contoh candi Hindu adalah Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan lain-lain. Adapun candi-candi bercorak Buddha berfungsi sebagai sarana ritual, menyimpan relikui Buddhis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha, atau sebagai tempat ziarah bagi para penganutnya. Contohnya Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan lain-lain. Bosan gak sih dari tadi tuh cuma nemu tulisan, dengerin orang jelasin ya kan? Nah, kangen gambar gak? Kangen gambar kan? Pasti. Oke, di slide berikutnya ini kita bakalan ketemu sama banyak gambar-gambar. Tapi kalian juga harus bisa tebak dulu gambar apa sih itu gitu ya. Oke, di slide 10 ini kira-kira menurut kalian gambar apa nih? Ada yang bisa tebak gak? Oke, betul banget. Nah, di sini tuh ada gambar perbandingan huruf-huruf dari beberapa daerah yang ada di Indonesia yang didasari oleh huruf Pallawa. Dari gambar ini kalian bisa tahu kalau ternyata huruf Pallawa itu memberi pengaruh pada beberapa aksara di Nusantara, termasuk diantaranya aksara Jawa, Sunda, Bugis, dan Batak. Coba deh dilihat. Oke, lanjut nih, ada gambar baru lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau kalian mau nebak? Boleh banget. Butuh clue. Oke, clue-nya dia termasuk gambar dari bukti pertumbuhan dan perkembangan Hindu-Buddha di bidang bahasa dan tulisan yang tadi dijelasin sama Aurel. Apa ya kira-kira? Oke, benar banget. Ini adalah prasasti. Sebenarnya apa sih prasasti itu? Oke. Jadi prasasti itu diambil dari bahasa Sanskerta ternyata. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, artinya pujian. Jadi, prasasti itu adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti ini memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Wow, keren banget gak sih? Selanjutnya yaitu kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan Pujangga Nusantara melahirkan karya sastra berupa kitab. Kitab merupakan kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa yang kadang di dalamnya terdapat mitos. Contohnya yaitu Kitab Sutasoma, Kitab Bharatayuda, dan lain-lain. Kemudian yaitu manuskrip. Manuskrip merupakan naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya yaitu Pustaha dan Ila Galigo. Selanjutnya, ini adalah gambar dari Candi Panataran. Candi Panataran termasuk ke dalam candi Hindu, yaitu tempat ibadah bagi umat Hindu, yang biasanya digunakan untuk aktivitas keagamaan dan kerohanian. Candi Hindu dibangun untuk memuja Trimurti atau beberapa dewa lainnya. Candi Panataran berlokasi di Desa Panataran, Kecamatan Ngelenggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha, yaitu candi yang berfungsi untuk pemuliaan Buddha atau keperluan biksu sangga. Candi Sewu berlokasi di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Naswa Claudia Karisma dari kelas 10 MIPA 2 absen 29. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur perdagangan antara Nusantara dengan India. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara Cina dan India melalui Kepulauan Nusantara. Itu adalah jalur sutra. Dan wilayah Nusantara ini merupakan menjadi persilangan perdagangan internasional sejak zaman kuno, yaitu sejak awal Masehi.
Untuk jalur sutra sendiri, mereka memulai dari Shan Tiongkok dan berakhir di Konstantinopel dan Antioquia. Dengan melihat gambar di samping saya akan menjelaskan bagaimana rute jalur perdagangan antara India dengan Nusantara ini. Dari yang pertama, mereka start dari Shan Tiongkok, lalu mereka berjalan ke arah barat dan berhenti di kota Kashgar. Terus mereka melewati Samarkand dan Bukhara. Lalu mereka juga melewati kota Meri dan mereka melanjutkan ke kota Nishabur. Setelah itu mereka melewati ke kota Tehran dan ke Baghdad. Setelah itu mereka terus berjalan ke arah barat dan mereka melewati Syria dan mereka di situ berpencar, ada yang ke Damaskus dan ada yang ke Kairo. Setelah mereka berpencar, karena mereka ada yang berada di Damaskus dan ada yang berada di Kairo, dan mereka memutuskan untuk berjalan bersama-sama ke arah utara dan mereka berhenti di titik akhir yaitu di Istanbul, di Konstantinopel dan Antioquia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.